Ibarat Di situ kata ya udahlah. Lu kecuri dong. Ih, dia berani banget. Iya jelas. Karena itu yang bikin saya marah. Ada pernyataan itu bikin saya marah sekali. Sedangkan gini. Yes, Donsu mata ke mata. Memang kalau untuk Donsu mata ke mata itu biasanya saya mendatangkan untuk sesuatu yang spesial. Hari ini sesuatu yang sangat spesial karena sahabat saya lama, temen ngontrak, temen susah, dan segala banyak hal saya tahu tentang cerita anak ini gitu. Jadi ketika saya tahu berita ini tiba-tiba menjadi berita yang dilihat oleh orang banyak gitu ya, saya mencoba langsung telepon dengan teman saya ini, dan akhirnya ya kembali itu membuat saya akhirnya mencoba untuk menenangkan di posisi dia yang tidak mudah untuk menjadi seorang mawar. Wow, thank you banget Ci. Sama-sama kok. Ini lama ya banget ya, gua malu nggak ketemu, cuma teleponan Iya. dong. Teleponan. Sekalinya udah lama banget gak curhat-curhatan, sekalinya curhat beginian ya. Gua tuh gini. Aku jelasin dulu ya maksudnya untuk Donsu. Pertemanan aku sama Mawar itu udah berteman banget gitu. Jadi ketika dia mendapatkan satu hal yang kayak gini, saya yakin semua orang juga nggak mau ada masalah atau di posisi seperti ini. Jadi saya langsung menguatkan hatinya karena saya tahu banget anaknya riang, anaknya ketawa. Tapi saya tahu ketawanya dia itu adalah untuk menahan air matanya yang akan keluar, gitu ya. Tapi kalau Mawar ini sekarang ini berita rame, mawar gitu ya. Beritanya gak enak lagi. Setiap baca berita lo gue cuma baca sekali, setelah itu gue telepon lo. Selebihnya kalau ada keluar di thumbnail gue atau apapun, gue selalu skip karena gue tidak mau peduli dengan A, B, C, D, E-nya. Tapi yang gue mau itu adalah gue harus fokus untuk lo yang sekarang ini gak gampang ada di posisi lo gitu ya. Berita ini tiba-tiba akhirnya ke up ya. Apa yang akhirnya jadinya ke up nih Mawar? Sebetulnya kenapa sampai ke up itu bukan semata-mata dengan tujuan saya ingin menjatuhkan mantan suami saya atau mengeluarkan ngasih aib keluarga saya sendiri jadi tontonan publik, tidak. Karena sebetulnya pertama kali muncul juga berita ini bisa sampai viral sebetulnya bukan dari pihak saya. Ya, tapi dari wedding organizer yang kebetulan waktu itu memposting foto-foto pernikahan mantan suami saya. Saya mungkin adalah wedding organizer kamu kenal? Enggak. Saya mungkin adalah makhluk di bumi ini yang paling terakhir tahu kapan mereka menikah. Ya jadi pada saat itu saya lagi ada pekerjaan ke Bali, nyanyi, ada off air, terus tiba-tiba saya memang komunikasi saya dengan mantan suami itu baik banget, utamanya untuk urusan anak, nggak lebih dari itu. Jadi di 14 Februari itu beliau WA saya. 4 Februari tahun 2022 ini. Kemarin, baru kemarin ini beberapa hari yang lalu, 2 minggu yang lalu, dia ngomong ke saya kalau Bu, saya mau bicara gitu. Terus dia bilang kalau dia akan menikah minggu depan, gitu. Minggu depan, terus saya reaksi pertama jelas kaget. Tapi apakah saya ada perasaan tidak rela, tidak ikhlas? Lillahi ta'ala saya betul-betul rela. Kenapa? Karena saya mengenal siapa mantan suami saya. Hampir 10 tahun pernikahan, saya tahu bagaimana mantan suami saya kesehariannya gitu. Saya cuma mikirin, alhamdulillah berarti walaupun tidak ada saya, akan ada sosok yang menggantikan saya yang bisa ngurus dia. Lillahi ta'ala itu yang saya pikirkan saat itu ya. Makanya saya mengucap alhamdulillah. Oke, ucapan itu sebelum kamu mengetahui siapa orang, iya betul. Oke. Terus dia juga sempat bertanya sama saya, kamu gak keberatan kan saya menikah? Enggak, saya bilang kalau kaget iya, karena ya namanya kita rencana Tuhan gitu, kamu jodohnya ternyata deket, ya saya mah bersyukur aja. Yang penting kita sekarang harus lebih pikirin gimana rencana kita untuk anak-anak.
Saya bisa membuktikan semua perkataan saya sekarang dari bukti chat saya dengan mantan suami saya gitu. Lalu tiba-tiba ada hal yang bikin jadi trigger buat saya untuk terus-terusan bertanya. Jadi pada saat itu mantan suami saya bilang kalau saya tahu orangnya saya bisa kaget. Kenapa saya kaget? Saya bilang gitu. Itu komunikasi di telepon ya? WA, oh, WhatsApp. WA, oke. WhatsApp. Kenapa saya kaget? Saya bilang gitu. Saya kenal orangnya. Kamu kenal baik. Kenal baik. Terus dia potong omongan lalu dia bicara, doain aja Bu, insya Allah calon pendamping aku ini bisa jadi panutan untuk anak-anak dan aku untuk menjadi muslim yang lebih baik. Ya. Otomatis pikiran saya di situ berarti sosok perempuan yang memang syar'i, yang memang muslimah sejatilah kasarnya gitu ya. Yang udah lebih mendalami agama lebih banyak betul, ya. Betul. Saya orang yang cukup tahu diri. Saya aja masih begini bentukannya ya, saya belum bisa menutup aurat saya gitu. Jadi saya bilang di situ alhamdulillah setidaknya anak-anak tidak kekurangan kasih sayang dari orang tuanya, malah bertambah. Di sisi pendidikan formal ada saya yang bisa ngebantu anak-anak, di sisi agama ada mama sambungnya, saya bilang begitu. Iya tolong doain aja ya Bu, mudah-mudahan kita bisa jadi co-parent terus. Amin, saya bilang gitu. Tapi saya penasaran, saya tanya siapa perempuan itu gitu. Nanti deh dia menghindari saya terus. Saya nggak bisa, kalau udah penasaran pasti saya nyecer. Saya bilang enggak, saya perlu tahu karena udah nanggung kamu ngomong gitu, cerita dong Di, masih santai, obrolan kita masih santai. Tiba-tiba dia menyebut satu nama itu, jujur saya nahan nafas beberapa detik. Saya diam, ini yang mana? Nama itu, nama yang benar-benar tidak pernah terfikirkan sama saya untuk menjadi mama sambung anak-anak saya. Oke, sebelum itu dia sebut, kamu sebutin si ini. Ada gitu. saya sebut salah satu temannya yang memang di mata saya beliau cukup agamis ya, rohani gitu. Dan beliau juga sendiri, jadi saya pikir dia. Kata dia bukan kok, sedangkan yang saya tahu dari pihak temannya yang dan yang sama-sama kita kenal ya cuma satu wanita itu. Kata dia bukan. Ini gitu. Yang pernah kerja sama kita, iya betul. Di situ saya jujur, perasaan saya campur aduk. Ada sedikit rasa terhianati. Karena saya berpikir, mereka menikah, saya baru ketok palu kemarin. Kapan mereka dekatnya? Gitu. Selama ini saya menganggap wanita itu seperti adik sendiri. Saya bisa memberikan bukti bahwa saya tidak pernah menganggap dia orang lain dalam artian kastanya beda gitu ya. Ini tuan, ini enggak. Bahkan kami makan pun satu meja makan. Ya. Jadi kalau dibilang saya tidak menerima pernikahan mantan suami saya karena beliau seorang mantan babysitter, tidak benar. Begini, saya sama sekali, kok gue ngomong jadi ini banget ya saya gue. Iya. Ini udah kelihatan banget sih lu terlalu tegang ya. Iya karena. Tapi ya itu saya bilang, gue tahu banget sebenarnya. Aduh, lu mau menangis disangka kayak nangisin dia gitu. Saya nggak mau sampai ada pikiran seperti ini. Saya keluar itu saya nggak bisa move on. Saya nggak terima pernikahan saya cemburu. Allah Maha mengetahui, saya tidak ada cemburu sama sekali, tidak ada. Tapi yang harus digarisbawahi di sini, saya memperjuangkan hak anak, hak asuh, hak perwalian saya meminta penuh. Kenapa? Satu, sekali lagi saya tidak pernah merendahkan status sosialnya dia, pekerjaannya dia, saya tidak merendahkan sama sekali. Silahkan, kalau memang mantan neni saya itu termasuk neni yang qualified, yang kompeten. Kenapa saya bilang begitu? Gue balik tanya sama lo ya Ko ya. Sekarang gini, lo bisa tahu anak lo bonding banget sama pengasuh lo kalau pengasuh lo baru kerja 1 bulan pulang, hilang 1 bulan, masuk lagi 1 bulan itu.
Oke. Hilang lagi 2 bulan hilang, masuk cuma 2 minggu. Gimana bondingnya? Ya. Ya, belum lah, belum ya, ada, belum mungkin. Secara chemistry juga belum. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau apalagi sampai saya pernah mendengar alasannya bahwa dia itu keluar bekerja karena nggak enak karena anak-anak terlalu dekat dengan dia daripada saya. Itu bener atau enggak? Anak saya mungkin masih 8, 5, dan 3 tahun. Tapi silahkan ditanya. Saya 5 menit ke kamar mandi aja dicariin kok. Gitu. Ya. Jadi gini, saya yakin seluruh ibu di Indonesia ini tahu ya, yang namanya bonding itu gak akan bisa terjalin dalam waktu yang singkat. Kalau saya udah jelas, saya menyusui anak saya, 3-tiganya saya susui full. Ya. S2, S3 ASI ya. Semua saya susuin. Gimana bisa saya yang melahirkan, saya yang menyusui siang dan malam, itu bisa digantiin sama orang yang baru datang 1 bulan kerja off, masuk lagi bulan berikutnya off, lalu cuma 2 minggu. Gimana bisa saya dikalahkan dengan yang begitu? Itu yang saya nggak rela. Itu yang bikin saya marah. Ada pernyataan itu bikin saya marah sekali. Sedangkan gini, even saya tidak pernah menjelekkan mantan suami saya ya. Untuk seorang ayah, dia ayah yang baik. Dia cukup membantu saya. Tapi yang harus digarisbawahi juga adalah orang yang pada saat itu bertemu dengan mantan pengasuh saya 1 kali 24 jam itu bukan mantan suami saya, tapi saya. Ya. Apa yang Mawar tahu semuanya? Semua saya tahu. Walaupun gini, saya punya 3 anak. Mungkin lu juga tahu kok, gue nggak pakai neni. Bahkan gue nggak pakai ART. Ya, semua gue kerjakan. Saya setiap hari bangun jam 4 pagi. Saya nyapu, ngepel segala macam. Bahkan ketika saya usia kandungan 8 bulan, dokter kandungan saya bilang, jangan terlalu capek Mbak Mawar. 2 anak saya itu lahir belum waktunya. Karena saya udah keburu pendarahan. Saya harus jemur baju, naik-naik ke atas. Saya gak pernah ceritakan yang seperti itu karena menjadi ibu rumah tangga dan menjalani kehidupan seperti ini adalah pilihan saya. Ya, dan lu ninggalin jubah keartisan lu pada saat itu. Ya mungkin lu tahu banget gue. Maksudnya tahu banget. Offer lu lagi penuh-penuhnya, semua banyak lagi lu. Terus tiba-tiba lu mutusin nikah dan lu bener-bener tinggalin semua kerjaan lu. Karena saya komit gini, kalau dibilang pernah ada selentiran sedikit ucapan yang nyampe ke telinga saya kalau nakalnya telat. Kalian tidak tahu saya udah kenyang kayak gituan kasarnya ya. Makanya kenapa saya memutuskan untuk menikah, karena saya terlalu bosan dengan kehidupan yang hura-hura. Gak ada arahnya. Ya. Pada saat itu kalau saya boleh jujur, kalau kasarnya ya lu tahu kok yang ngedeketin gue kayak apa. Kalau gue mau nyari duit, kalau gue bisa dengan laki-laki yang seperti apapun kasarnya. Tapi saya memutuskan untuk memilih mantan suami saya karena pada saat itu dia yang paling serius. Sampai ngomong ke orang tua saya langsung, hanya dalam waktu 2 bulan dia ngelamar saya. Ibarat kata ya udahlah. Lu kecuri dong, dia berani banget. Iya jelas. Karena buat saya laki-laki itu kan yang dipegang omongannya ya. Saya tidak pernah mempertanyakan berapa dia punya harta, apa nanti saya ketika nanti sudah menikah saya dikasih makan apa, enggak. Karena saya percaya ya yang namanya pernikahan itu kan ibadah. Membuka pintu rezeki. Saya percaya banget. Jadi mungkin akan ada cerita yang nantinya saya ceritakan ini malah lebih kaget lagi. Saya bersama dia itu saya betul-betul bangga sebetulnya karena saya banyak belajar juga kehidupan. Dari yang ibarat kata saya mau makan apa aja, beli apa aja tuh tinggal tunjuk, sampai saya harus makan mie instan 1 dibagi 3 tuh sudah saya jalanin. Bersama dia? Bersama dia. Gitu. Jadi dan tidak pernah saya bocorkan ke siapapun. Baru kali ini saya bicara. Kenapa? Karena pada saat itu beliau adalah suami saya dan sebagai istri saya harus nutupin aib keluarga, bukan? Iya. Gitu. Ya, oke. Ini untuk semua penonton Doansu ketahui ya. Jadi saya salah satu orang yang tahu banget bagaimana perjalanan Mawar.
Jadi kalau dibilang wah dulu dia begini dulu begini, bahkan saya pun juga pernah ada di posisi yang kita dalam hidup itu pernah mengenal banyak warna. Betul. Ya, tapi apa warna yang akhirnya kita pilih ya menurut kita itu yang terbaik. Itu dan iya. Baik saya dan teman-teman sekeliling saya gitu itu shock ketika Mawar tiba-tiba memutuskan menikah. Dan maaf nih sederhana, Mawar, betul kan? Kita ngepoin banget kan karena kita tahu banget maksudnya yang udah-udah tuh lu bener-bener ya apa aja yang lu mau bener dia tuh udah handphone apapun yang terbaru dia udah pasti punya. Miskontrakan. Jadi ibaratnya apapun itu Mawar udah pasti ya baik dari aku, Olga dan yang lainnya. Mawar tuh udah offernya udah penuh terus dan ya udah menjadi bintang di sebuah ajang kompetisi gitu. Jadi seneng gitu ngelihat wanita yang survive terus dapat laki-laki yang sebelum sama yang mantan suami ya itu gila tajir gila kayak banget ya tahu lah mantannya saya beliau tahu nggak ada kenal kata nggak ada duit gitu ya tapi ketika waktu lu memutuskan nikah sederhana ini keputusan ini memang dia maunya sederhana atau apa? Gue tuh masih belum paham betul. Tapi ketika berita ini meledak, gokil sih. Lu memutuskan untuk tidak eksis lagi di dunia tarik suara karena patuh dan maunya ngabdi sama suami. Satu poin. Yang kedua, akhirnya lu memutuskan untuk tidak bergelimang dengan yang dulu-dulu pakai tas branded atau apapun. Jadi itu karena lu ngikutin apa yang menjadi kemampuan suami gitu. Iya betul. Saya nggak pernah bisa ditanyakan ke beliau, saya nggak pernah minta. Malah kadang-kadang dulu itu beliau itu suka tanya gini, kamu nggak mau jajan Bu gitu. Saya masih mikir karena saya pernah ada di titik dengan dia itu pernah ada di titik yang sangat susah. Jadi kadang-kadang suka agak-agak hemat aja gitu. Saya sekarang bisa punya beberapa koleksi tas kayak gitu. Itu murni saya beli sendiri. Dan itu ketika saya mulai ngambil off air lagi gitu. Walaupun sebetulnya kalau dibilang Mawar nyanyi, udah nggak laku nyanyi. Karena lakinya tajir apa segala macam, saya nggak pernah ngegubris tanggapan memberi tanggapan sama berita-berita seperti itu. Tapi kalau ada berita itu yang respon senyumain? Nggak pernah, senyum aja, nggak apa-apa. Bahkan nggak apa-apa walaupun saya beli pakai duit saya sendiri, kan orang-orang nggak perlu tahu. Kalau saya bilang sama orang-orang bahwa loh itu tas gue beli sendiri loh, pada saat itu suami saya kan akan malu. Itu saya sangat menjaga harkat dan martabat mantan suami saya. Ya nggak perlu saya cerita gimana abis-abisannya lah kasarnya ya. Tapi yang saya suka dari dia yang dulu, yang waktu dia belum memiliki banyak harta kasarnya gitu ya. Mantan suami saya itu adalah orang yang cukup sangat penyayang sebetulnya. Romantis iya. Kemanapun saya pergi dia selalu nganterin. Walaupun ibarat kata dia nggak nyambung sama teman-teman, tapi dia selalu mengantar. Saya tidak pernah sekalipun pergi keluar rumah tanpa izin suami, tidak pernah. Izin dia dulu? Selalu, bahkan diantar. Jadi ini juga sekaligus bisa nepis pemberitaan yang katanya saya jarang pulang. Saya lebih memilih teman-teman. Choose friend over family. No. Okay. Boleh ditanyakan kepada yang bersangkutan kapan saya pergi keluar rumah tanpa izin dia. Oke. Mawar, ini kembali lagi ke awal. Awal babysitter masuk bekerja di rumah Mawar itu dapatnya dari mana? Dari mantan suami. Oh. Dari mantan suami. Cici pernah nanya nggak itu dapatnya dia dari mana kan? Biasanya kan kalau saya suka ada. Dia sih naik ngomong. Agent. Jadi gini, memang saya udah nggak mau. Jadi gini, pengennya tuh yang ngambil dari kampung-kampung biasanya kayak gitu lebih serius kerjanya dibanding agent. Kadang-kadang ya tau sendiri, kadang-kadang dari yayasan ada pulang lagi. Saya sebetulnya udah rada bosan dengan yang seperti itu, makanya cari ke orang-orang yang tahu, ada. Mantan suami saya bilang tukang cukurnya dia yang langganan dia itu punya tetangga anak umur 22 tahun ingin kerja apa aja yang penting nggak di kampungnya gitu. Saya pikir, dan saya pun ngobrol loh
Dikasih nomornya, saya ngobrol sama anaknya, saya bilang punya pengalaman kerja apa? Belum, cuma jaga resto ya, kalau nggak salah jaga resto apa jaga toko gitu kata dia pada saat itu. Saya nggak masalah, buat saya memilih pekerja itu adalah orang yang mau belajar, bukan yang penuh pengalaman tapi nggak mau ngedenger gitu loh. Jadi yang penting kamu nggak males aja kasarnya gitu ya. Jadi akhirnya kita deal dengan gaji dia segitu, dia datang pada saat itu dia ngomong sama saya, Bu boleh gak ibu saya ikut bekerja. Jadi karena ada 2 orang, saya alokasikan begini, ya udah dibagi aja. Mamahnya Teteh itu bekerja sebagai asisten rumah tangga dan Teteh menjaga anak. Menjaga anak di sini bukan artiannya menidurkan, hal-hal penting. Saya itu masih mandiin anak saya kok walaupun ada babysitter. Ya, masih suapin anak saya, masih masaknya anak-anak itu pasti saya. Anak-anak saya bukan anak-anak yang suka jajan. Jadi sebelum saya pergi ke kantor saya pasti sudah siapkan makanan anak-anak. Pasti. Itu sudah saya kotak-kotakin biasanya, bahkan sering saya share di Instagram saya. Jadi kasarnya saya cuma minta ditemenin main aja. Mainnya ya nggak bisa ya, nggak denial. Jauh-jauh cuma di rumah doang. Nggak bisa denial kan zaman sekarang anak-anak kan gadget ya. Saya itu sangat anti. nggak bisa anti juga kita kok, karena ya zaman sekarang ya anak-anak juga bisa belajar dari situ. Kadang-kadang dia jadi tahu alfabet, dia tahu angka, itu kan dari YouTube, dari banyak hal ya dari banyak media gitu. Jadi saya nggak meniadakan gadget sama sekali, enggak, tapi dibatasin. Ada jam-jamnya, dipantau. Iya betul. Jadi jangan sampai anak saya kan, anak zaman sekarang mah kadang-kadang lebih canggih dari kita, ngebuka ini source-nya asal aja, tiba-tiba muncul konten dewasa atau apa. Jadi maksud saya tuh diliatin gitu. Tapi nggak 1-2 kali saya menemukan anak saya kan ada history. Dari situ kan ada history. Saya kaget, kok anak saya bisa nonton ini? Kok kaget? Anak saya kan nanya, Bu, itu apa? Itu apa? Gitu. Saya kaget. Loh, Teteh ngapain kerjanya? Itu nggak 1 kali 2 kali. Oke. Bahkan ini yang paling buat saya meradak. Tapi meradangnya saya tuh saya nggak pernah marah loh. Bisa ditanyakan sama yang bersangkutan. Anak saya nomor 3, hidungnya kemasukan mote itu apa ya? Yang dari plastik bola kecil kayak kecil-kecil. Kalung. Itu kayaknya putus kalungnya. Pental. Masuk ke dalam hidung kok. Masuk. Fotonya saya masih ada. Itu anaknya jerit-jerit gini-gini terus gitu. Terus saya bilang, kenapa? So hurt kata dia, sakit banget gitu. Terus dia bilang ici. Saya senterin, emang merah. Saya pikir rongga hidungnya bengkak aja, pilek gitu loh. Iya. Terus saya ke dokter dong. Hari itu juga atau enggak? Besoknya. Jadi malam itu bener-bener dia rungsing aja. Enggak rungsing, tidur. Tapi bunyi kayak mampet, ke hidung mampet, gimana sih? Itu saya juga agak-agak shocknya karena dokter ngomong gini, kalau misalnya itu mute nggak nyangkut, masuk laring, paru-paru, operasi. Itu cuma karena kelalaian 1 orang loh. Dan saya ceritakan itu ke papanya. Ya, papanya. Apa reaksi papanya? Tidak, karena pada saat itu saya ngadu itu beliau lagi di kantor. Dia bilang cuma aduh, tapi tidak ada respon lagi. Ya, ini yang saya bingung. Kenapa papanya memilih beliau jadi istrinya? Kalau dilihat dari yang katanya bisa panutan untuk hal agama, maaf kalau saya harus buka. Sholat subuh aja saya duluan. Ya, mawar ibadahnya kuat banget, luar biasa. Tapi apakah saya harus posting di Instagram? Itu ria dong. Ya, saya tuh bangun karena saya mau tidur jam berapapun, jam 4, jam 5 saya pasti bangun. Paling telat tuh saya jam 5. Kalau saya bisa bangun sampai lebih dari jam 5 itu berarti saya lagi kecapean banget gitu loh. Jadi saya tuh bukan sering, hampir setiap hari saya sholat subuh duluan.
Bahkan kadang-kadang saya bangunin suami saya. Karena memang kita tidurnya beda kamar. Dan perlu diingat, kami berpisah kamar itu bukan karena kami bertengkar. Tapi karena anaknya 3 masih kecil-kecil, kalau digabungin tidurnya bisa subuh. Jadi harus dipisah. Nomor 1, nomor 2 ikut papanya, nomor 3 karena masih ASI sama saya. Gitu. Jadi bukan karena pisah kamar karena kita memang sudah enggak, kita masih pacaran berdua kok, masih dinner sampai waktu masih ada mbaknya kerja pun, saya masih pergi dinner sama suami saya. Gitu loh. Terus kalau misalnya dibilang pilihannya selain panutan soal agama, setidaknya dia sebagai babysitter, dia telaten ngurus anak saya, mungkin saya lebih ikhlas kok. Gitu. Jadi yang perlu digarisbawahi bukan karena status sosial atau pekerjaan dia, tidak. Tapi karena orang yang udah subjeknya aja. Saya nggak mau anak-anak saya diasuh oleh orang yang pernah membahayakan nyawa anak saya. Itu logika dong. Ini saya bicara bukan ego saya sebagai seorang wanita loh, tapi saya bicara sebagai ibu. Dan kalau aku boleh nambahin ya memang mungkin maaf sekali ya. Jadi ini kalau dari sudut pandang saya juga yang bekerja sama dengan istri untuk anak gitu ya. Ya psikologi anak itu kan pasti sangat amat berpengaruh. Harus dipentingin gitu. Jadi oke, kita belum masuk ke tentang anak nih. Mawar, tapi apa ada gerak-gerik dari dia yang dari awal udah curiga atau mungkin saat kapan kamu sudah mulai ada curiga? Ini yang saya bilang, mungkin orang kadang-kadang kalau udah dengar ceritanya kadang-kadang suka nyalahin ke saya lagi ya, kayak ya lu sih laki kok dibiarin pergi berdua. Saya nggak pernah punya pikiran jelek sama mantan suami saya, dan saya tidak pernah menyangka dia akan menyukai babysitter saya, anak saya gitu. Itu maksudnya, kalau saya cemburu-cemburu sama rekan kerjanya suami saya, mungkin yang nonton juga ngerti kenapa saya bisa cemburu sama rekan kerja mantan suami saya. Tapi sama babysitter saya, bukan saya merendahkan, sekali lagi kan bocah juga gitu loh, maksudnya anak-anak juga gitu. Nggak kepikiran karena gini, sebetulnya memang apa yang dinyatakan mantan suami saya dengan klarifikasinya kemarin itu ada betulnya. Saya memang ditalak dari Agustus, tapi beliau bilang masa idah ini adalah masa untuk mediasi. Kita bisa rujuk, kita bisa baik lagi untuk anak-anak. Utamanya kita harus memikirkan anak-anak. Saya setuju banget gitu. Tapi yang saya bingung selama masa idah ini, saya tidak melihat adanya perbaikan maksudnya gini. Kami sama-sama perubahan dari kalian gitu ya. Dari dia khususnya. Jadi gini, saya pernah diminta mengisi kuesioner sama mantan suami saya, itu dari konsultan pernikahan sebetulnya. Pengen tahu love language kita tuh apa. Lalu saya keluar hasilnya itu, saya tuh gift. Tapi saya tekankan di situ ke mantan suami saya bahwa gift itu tidak harus selalu berupa hadiah tas, sepatu, uang, berlian, enggak. Tapi kadang saya tuh hanya ingin mungkin pelukan sebagai apresiasi, terima kasih loh sudah menemani saya mendaki gunung lewati lembah gitu ya selama 9 tahun ini. Hanya itu yang saya kurang dapatkan 2 tahun terakhir. Karena suami saya sibuk bekerja, saya selalu menghargai dia bekerja untuk siapa sih gitu ya. Tapi untuk setidaknya ya untuk siapa? Ya makanya saya nanya untuk siapa sih? Gitu kan saya nanya untuk siapa sih? Ya untuk keluarga untuk mungkin. Keluarga yang keluarga mana? Siapa sih? Ya. Oke. Terus akhirnya ya lo nggak ada punya pikiran jelek gitu? Nggak ada. Oke, jadi gini, Mawar ya orangnya manusia paling positive thinking banget gitu. Jadi walaupun gini, gue tau banget itu orang kayak gimana. Dia mah ya humble aja sama semua orang. Kalau saya belum ada bukti di mata tuh saya nggak bisa. Nggak gampang terhasut intinya mah lo orangnya. Walaupun gini ya, kadang-kadang saya suka notice, pernah ada satu waktu anak saya latihan basket, itu saya udah siap-siap ganti gitu. Tiba-tiba suami saya bilang, udah di rumah aja kamu kurang tidur, biar teteh aja yang nemenin. Itu saya ada sedikit kecewa, tapi di satu sisi ada, oh suami gue perhatian, pengen gue istirahat. Saya tidak pernah tahu, maksudnya kalau saya mau suuzon mah bisa aja. Mereka sering pergi berdua, iya. Untuk belanja bulanan. Wow. Mengantar anak saya.
Kalau mengantar anak kan masuk logika ya, tapi Ya. kalau belanja bulanan? Belanja bulanan pernah ada satu waktu mereka benar-benar pure pergi berdua. Enggak, anak saya nggak ikut karena belanja bulanan. Itu saya pernah sedikit bercanda sih. Waktu itu kan yang ceweknya pakai lipstik lumayan Merah. merah. Merona. Ya. Saya godain, bibir merah banget kayak abis makan orok, saya bilang gitu bercandaannya ya. Dia jalan aja, terus ya mereka pergi. Kalau dari rumah duduknya Mawar, di belakang. Dia jalan aja. Komunikasi dia sama Mawar itu bagus atau enggak? Tidak terlalu sering ngobrol. Serius? Jadi gini, anaknya kalau saya tanya diem. Maksudnya ya nggak tahu dasarnya memang pendiam atau memang malas ngomong sama saya nggak tahu. Karena kalau setelah saya ingat-ingat, beliau sering WA dengan mantan suami saya. Kayak menceritakan kayak misalnya keluhan-keluhan di rumah itu lebih ke mantan suami saya. Gitu, bukan ke saya, padahal saya yang ada di rumah. Saya sering nanya kok. Saya tidak pernah sekalipun makan atau jajan, ibarat jajan pakai ojek online itu, yang jajan-jajan begitu, nggak pernah beli 2 porsi kasarnya gitu ya. Enggak, saya selalu jajanin dia. Saya makan apa yang saya makan dia makan juga. Iya. Itu pasti ya. Jadi saya tuh sering ngajak, ayo teh makan. Ya nanti aja Bu. Sampai saya tuh sampai mikirin, kamu nggak pernah makan ya, nggak suka makan gitu, karena saya nggak pernah ngelihat dia makan. Aku nggak mau makan sama kamu. Nah itu mungkin. Ya mungkin kan sama yang kerja yang di belakang. Ya enggak juga kan di meja makan. Oh iya. Makannya sama anak saya pernah. Mawar, ini dari dulu ya, Mawar mau ada driver kayak atau apapun, dia selalu gabung satu meja makan. Iya. Ini masih juga lu lakukan saat lu udah menikah? Masih. Maksudnya gini. Yang kerja di rumah juga bareng sama lu makan? Bareng. Jadi gini, walaupun saya suka ngajak kalau saya lagi makan, Mbak makan, ayo nggak apa-apa, duduk gitu di meja. Biar lu juga ada temennya kan? Iya, gitu. kadang-kadang ngobrol. Tapi Mbak saya nggak pernah ada yang mau, hanya dia yang mau. Tapi itu pun tidak bareng sama saya. Saya selesai, anak saya masih makan, baru dia makan di situ, ngobrol. Makanya saya pernah bercanda sama mantan suami saya tuh berasa punya anak gadis gitu. Gitu, jadi anak saya di rumah 4. Iya, oke. Nah itu itu awal berarti dari mantan suami ya dapatnya. Ya, nah dari langganan cukurnya dia. Iya, oke. Nah dari gerak-gerik yang sudah mulai mencurigakan itu di saat, kalau saya boleh jujur, di bulan terakhir dia kerja, maaf nggak bisa bilang bulan karena hanya 2 minggu ya, jadi di minggu terakhir dia kerja. Jadi pada saat itu dia ngomong sama mbak saya yang satu lagi, dia nggak enak badan. Mbak saya ngomong dong, Bu, si ini nggak enak badan. Terus saya bilang, ayo kalau mau ke dokter ibu anterin, yuk ibu anterin gitu. Atau enggak, kalau misalnya nggak nyaman sama saya, kamu mau pergi sendiri ke klinik, saya kasih uangnya, gitu ya. Terus dia bilang nggak usah Bu. Akhirnya saya beliin obat. Saya bilang, nih makan sama sekalian makanan, saya anterin sendiri ke kamar dia di atas, ya dengan si obatnya. Dia ngejemput gitu. Oh nggak usah Bu, udah makasih gitu. Dah. Itu masih jam 4 sore tuh saya belum mendengar berita dia mau pulang atau apa. Tiba-tiba jam 8 saya dengar dia mandi. Kok nggak turun-turun, anak saya sendirian gitu loh, dia nggak nemenin gitu loh. Tiba-tiba dia jam 11 malam itu turun ke bawah. Oh dia ngomong dulu sama saya jam 10, jam 9, jam 10 gitu dia ngomong, Bu, Abi mau pulang, Abi bade uih, kan sama-sama orang Sunda ya. Saya mau pulang katanya. Kaget saya, loh baru 2 minggu loh. Dan sebelum 2 minggu ini kan kamu udah 2 bulan gak kerja. Ini ibarat kata yang kembali terakhir ini tuh sebetulnya benar-benar dimaafin. Karena kan jarang ada ya orang udah bolak-balik kerja on off, apalagi hilangnya 2 bulan tiba-tiba kerja lagi. Harusnya mah saya udah bilang enggak dari awal. Tapi emang dasarnya saya juga butuh. Saya gak munafik, saya butuh. Bukan butuh untuk apa-apa, temenin anak saya gitu. Kan mantan suami saya bilang di klarifikasinya bahwa ada pernyataan eksplisit dari saya bahwa saya mengatakan udah gak apa-apa dia kerja lagi. Memang iya, saya bilang begitu. Tapi apakah itu menandakan kualitas kerja seseorang? Enggak, saya hanya butuh dia untuk menemani anak saya. Gitu. Karena memang di depan saya dia tidak kasar sama anak saya, itu yang paling penting. Ya, dia nggak kasar sama anak saya. Ada sisi. Ada, ya maksudnya. Enggak semuanya jelek. Enggak gitu, jelek. ya. Ada
tetap main sama anak saya nomor 2 itu, suka main make upan gitu, tapi hanya dengan dia. Jadi kalau pernyataannya dengan semua, kalau dia cerita ke temennya kan, anak-anak itu kan berarti jamak ya, banyak gitu. Jadi berarti bukan cuma satu anak saya nomor 2 gitu. Kalau diklarifikasinya kan dia tulisnya kan bonding dengan anak nomor 2, tapi di pernyataan ke temannya dekat dengan anak-anak saya dekat semua tidak. Anak saya nomor 3 paling tidak bisa sama dia, paling nggak mau. Oke, pernah nggak dalam satu meja atau di satu momen kalian ada di waktu yang bersamaan, terus ada gerak-gerik dari mereka yang beda sebenarnya, akhirnya oh pantesan ya gini. Enggak sih kok, nggak ada. Beneran gue gini, pernah, sebetulnya bukan pernah, tapi sering saya dapetin ketika mantan suami saya tiduran di sofa TV, itu dia ada di dekat mantan suami saya. Pernah saya waktu itu sakit dan saya digendong, dipapah sama mantan suami saya ke kamar mandi. Dia seperti ngomel, ibu manja banget, sakit gitu aja digendong-gendong sama bapak. Saya bisa bersumpah, atas sumpah apapun saya berani. Bahkan nyawa saya dihilangkan hari ini sekalipun saya berani, bahwa saya tidak pernah memulai perselingkuhan. Yang bikin saya emosi, sangat emosi, yaitu anaknya WA hanya dibaca. Dia tuh nyamperin saya tiba-tiba di kamar, peluk saya dan bilang, ibu, please don't be sad, kata dia. Everything will be fine.